hamba Allah yang berbicara ini sudah hakul yakin bahwa laknatullah al-mal'un al-masih ad-dajjal telah lepas. Sahabat malah sudah yakin Dajjal sudah muncul, kan begitu kan? Kalau kita dikatakan salah keyakinan ini, maka kita bersama-sama sepakat menyalahkan para sahabat. Apa berani kita menyalahkan para sahabat, sementara Allah telah mengatakan para sahabat yang terbaik, khairu ummah? Berani kita menyalahkan para sahabat? Ini tolong dibantah kepada orang Wahabi itu yang merasa sok paling suci, sok paling berilmu di muka bumi ini, dan sok ahli surga hanya mereka saja. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mari kita lihat fakta. Tanggal 12 Februari tahun 2013. Catat ya, 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat New York Times diberitakan bahwa para pakar dan peneliti barat telah meneliti Sungai Efrat di Irak. Lalu mereka berkata Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Menurut para pakar dan pengamat dan ahli kami, 2014 Sungai Efrat akan kering total di Irak. Dan benar Pak, Maret 2014 Sungai Efrat di Irak sudah tidak berair. Sampai tahun ini, sampai hari ini sudah tidak ada lagi air sungai yang mengalir di Sungai Efrat. Dan yang hebatnya, George Walker Bush atau dikenal dengan George Bush, masih ingat gak dengan makhluk yang satu ini? Penjahat perang yang satu ini masih ingat? Masih ada videonya Pak, pidatonya di depan Gedung Putih penuh semangat. Apa katanya? Satelit Amerika Serikat telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat manapun di muka bumi ini yang tidak bertanggung jawab, katanya. Penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang penjahat. Mungkin beliau merasa dirinya penjahat yang bertanggung jawab kan. Nggak ada emas di muka bumi ini yang tidak digarapnya, ya kan? Kaum muslimin yang saya cintai, ini pernyataan George Bush. Satelit Amerika telah menemukan ada potensi emas sangat besar dalam bumi Irak. Dengan fakta bahwa Sungai Efrat sudah mengering di Irak, ada yang bisa mengatakan ini kebetulan? Kalau kita tidak boleh, kan ada, maaf, kelompok Wahabi mengatakan saya Ustadz cocokologi, Ustadz cocokologi, mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang ada. Itu orang, maaf ya, kemana sih mereka letakkan pikiran sehatnya? Kalau nggak boleh dicocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, lalu untuk apa tanda-tanda itu diciptakan Nabi SAW? Bukankah tanda-tanda itu diciptakan Nabi untuk kita melihat kesesuaian dan kecocokannya? Betul tidak? Coba lihat, kalau kita sepakat akidah para sahabat adalah benar, lihat, para sahabatlah yang punya manhaj cocokologi itu. Para sahabat, saya kasih contoh, gitu ya. Kita kasih contoh. Ada berapa tanda besar kiamat tadi? 10. Yang saya ceritakan baru berapa? Baru 5 ya. Yang pertama tadi apa? Dukhon. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa turun. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya 1 kali. Yang keenam Dabbatul Ardi, seekor binatang raksasa yang cerdas dan pintar, ramah, bisa berbahasa manusia, keluar dari perut bumi di 3 tempat yang berbeda-beda. Al-Quran yang menceritakan itu, surat An-Naml ayat 82. Lihat nanti dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Ini Al-Quran loh ya. Binatang raksasa muncul dari perut bumi, tapi ramah, cerdas, bisa berbahasa manusia, dan punya kaki tangan yang sangat banyak, dengan cepat menangkapi manusia dan memberi tanda kepada manusia. Ini adalah tanda besar kiamat yang ke-6. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah berhembusnya angin lembut dari daerah timur. Di hadis yang lain dari Yaman, kata Rasul, angin itu lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Nah ini kesturi, berbau wangi kesturi. Kesturi itu adalah bau angin surga. Kesturi itu adalah parfum kecintaan Rasulullah SAW. Angin itu bertiup dari Yaman, dengan cepat membungkus bumi. Ini tanda besar kiamat yang ke-7 ya. Maka siapapun di bumi ini ada orang Islam yang dalam dadanya ada iman menurut Allah, angin itu akan sampai kepada orang tersebut.
Ketika orang itu tersentuh oleh angin lembut dari Yaman ini, terhirup olehnya angin itu, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia, husnul khotimah. Walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun orang itu ada di puncak gunung, ada dalam gua, ada di pulau, di mana saja, angin itu akan sampai kepada orang tersebut. Dengan cepat manusia beriman sebumi meninggal dunia. Itulah akhir keberadaan orang Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman ada di muka bumi. Jadi umat Islam ternyata Allah wafatkan terlebih dahulu dalam tanda besar kiamat yang ke-7, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 kita semua sudah tidak menyaksikannya. Itu hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, yang hidup mereka seperti binatang, ya, yang sama sekali mereka tidak kenal Allah, tidak beriman pada Allah. Mereka yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan ke-10. Oke, apa yang ke-8? Yang ke-8 adalah daratan bumi sebelah timur Allah tenggelamkan semua, masuk dalam laut. Australia, Venezuela, Indonesia, Papua, Asia Tenggara, sampai kepada Asia Tengah, Rusia, semuanya tenggelam masuk ke dalam laut. Alangkah mengerikannya pemandangan itu. Alhamdulillah kita udah nggak ada ketika itu. Langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam bumi. Inilah dia Brasilia, Suriname, benua Amerika, benua Afrika, seluruh Eropa tenggelam masuk ke dalam laut. Lalu yang tersisa di bumi ini apa lagi? Yang tersisa hanyalah daratan bumi yang disebut dengan Timur Tengah sekarang. Dianya adalah Jazirah Arabia dan Syam. Hanya itu yang tersisa lagi. Maka dia tersisa itu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-10, yaitu munculnya api raksasa dari dalam perut bumi Yaman yang setinggi-tinggi gunung dan bukit. Api itu panas dan ganas sehingga menjadikan manusia-manusia yang masih hidup di daerah Jazirah Arabia lari tunggang langgang menuju ke Syam. Saat mereka sampai di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, pertanda kehancuran alam semesta dimulai. Gitu urutannya, Pak. Tapi saat itu kita sudah tidak menyaksikan. Ini kabar baik buat kita apa kabar buruk? Kabar baik. Kenapa? Ternyata kita umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Allah wafatkan duluan kita. Pertanyaan kita balik pada yang tadi. Sahabat punya konsep cocokologi. Tadi tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon, yang kedua adalah dajjal. Ayo kita lihat. Saya yakin guru kita pasti pernah mendengar hadis Al-Jassasah. Hadis Al-Jassasah ini sangat terkenal, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di situ perjalanan pertemuan dengan Dajjal laknatullah alaih. Nah, ciri-ciri Dajjal disebut oleh Rasulullah SAW. Dan awas, pertemuan dengan Dajjal itu ternyata Dajjal menyebutkan ciri-ciri dia lepas apabila terjadi 3 tanda alam di Palestina. 1, 2, 3 diceritakan oleh Dajjal. Dan demi Allah, 2019 saya sudah memasuki kota Palestina dan saya bawa jamaah 93 orang jamaah Ustaz. Kami datangi 3 tanda itu dan 3-tiganya sudah terjadi. Maka hamba Allah yang berbicara ini sudah hakul yakin bahwa laknatullah al-mal'un al-masih ad-dajjal telah lepas dari belenggunya, tinggal menunggu jeda waktu untuk dia muncul ke tengah-tengah manusia. Tanda-tanda itu sekarang sudah lengkap. Nah, kaum muslimin kami muliakan, tapi di zaman Nabi Muhammad ada seorang lelaki bernama Ibnu Sayyad. Ini kalangan para ahli ilmu pasti kenal dengan nama Ibnu Sayyad. Para ulama, apalagi ahli hadis, kalau ada ahli hadis nggak kenal dengan nama Ibnu Sayyad dalam sejarah, dicopot statusnya sebagai ahli hadis. Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki yang memiliki kecirikan fisik sama dengan Dajjal. Fisiknya hampir sama dengan Dajjal. Dia pun tidak pernah mau didekati oleh seorang sahabat pun. Jangankan untuk beriman dengan Rasulullah, bergaul dengan sahabat pun dia nggak mau. Dan dia hanya memata-matai, mengintai dari jauh. Sementara dia tidak bisa didekati, Pak. Dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga banyak sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Contoh, Umar bin Khattab sedang bersama dengan Rasulullah SAW di dalam kota Madinah dekat dengan kebun kurma. Dari dalam kebun kurma, dari balik-balik pohon kurma itu mengintai dan mengintiplah Ibnu Sayyad.
Dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dia berkelebat dengan sangat cepat. Cepat sekali Pak, kayak Tom and Jerry. Cepat sekali. Ya. Umar bin Khattab dan Rasulullah menyadari bahwa Ibnu Sayyad sedang mengintai-intai mereka. Umar langsung menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan saya. Maka kata Rasul, mau ngapain kamu? Saya mau bunuh Dajjal itu. Saya yakin dia adalah Dajjal. Umar menyatakan keyakinannya bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba lihat, Umar mencocok-cocokkan hadis Nabi tentang Dajjal kepada Ibnu Sayyad. Lihat bagaimana tanggapan Nabi. Apakah ilmu cocokologi ini tidak boleh? Coba lihat bagaimana tanggapan Nabi. Hai Umar, bila dia memang Dajjal, kamu bukan apa-apanya bagi dia. Umar begitu perkasa saja, nggak bukan apa-apanya bagi Dajjal. Kamu bukan lawannya Dajjal. Dajjal itu bukan tandingan kamu, bukan kamu yang bisa mengalahkan Dajjal kalau dia adalah Dajjal. Tapi kalau dia bukan Dajjal, hai Umar, untuk apa kamu membunuh sembarangan orang? Itu jawaban Nabi. Kalau Nabi mau, Nabi bisa saja ngomong kayak gini, Umar, ente mah kebangetan semangatnya tentang akhir zaman. Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman. Kalau itu mah bukan Dajjal. Apa salahnya Nabi menjawab begitu? Ya, tapi ini enggak. Kalau dia Dajjal, kamu enggak akan sanggup melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, itu apa kamu bunuh orang? Itu maksudnya apa? Nabi membiarkan para sahabat memiliki keyakinan bahwa seolah-olah ini adalah Dajjal. Supaya apa? Supaya roh dan semangat meyakini hari kiamat sudah sangat dekat itu tetap tertanam dalam dada para sahabat. Karena dampaknya positif sekali. Dampaknya adalah sahabat tetap bersemangat berjuang dalam hidup di dunia ini untuk menyembah Allah dan untuk menegakkan agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dampak ini hanya muncul dari keyakinan kiamat sudah sangat dekat. Nih tanda-tanda besarnya sudah muncul. Itu keyakinan para sahabat, Pak. Jadi kalau cocokologi nggak boleh, pasti Nabi sudah nyalahkan Umar bin Khattab. Betul? Contoh kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang jaid, ya. Ibnu Abi Mulaikah, muridnya Ibnu Abbas berkata, guru kami malam pagi tadi berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa Tuan Guru? Ini Rasulullah sudah meninggal loh ya. Kenapa wahai Tuan Guru? Oh ya, sebentar. Sebelum yang kisah Ibnu Abbas, saya kembali kepada Umar bin Khattab dan Ibnu Sayyad tadi. Jadi sampai Rasulullah meninggal, lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Di ujung hidupnya Umar bin Khattab menjelang dia meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Itu kata Umar sampai beliau akan meninggal dunia. Lihat di kitab ini nanti. Lihat di kitab ini nanti. Kemudian ternyata Sofiyah, Hafsah, Bunda Aisyah radhiyallahu anhunna, Ummul Mukminin, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Pertanyaan saya adalah, kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis akhir zaman seputar Rasulullah dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan, pasti mereka semua tidak akan berani mencocok-cocokkan Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Tapi mereka memiliki keyakinan itu sampai mereka meninggal dunia. Oke? Kalau kita yakin bahwa Dajjal sudah dekat lagi akan muncul, lebih parah lagi lah sahabat. Sahabat malah sudah yakin Dajjal sudah muncul, kan begitu kan? Kalau kita dikatakan salah keyakinan ini, maka kita bersama-sama sepakat menyalahkan para sahabat. Apa berani kita menyalahkan para sahabat? Sementara Allah telah mengatakan para sahabat yang terbaik, khairu ummah. Berani kita menyalahkan para sahabat? Ini tolong dibantah kepada orang Wahabi itu yang merasa sok paling suci, sok paling berilmu di muka bumi ini, dan sok ahli surga hanya mereka saja. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya Ibnu Abbas tadi nggak bisa tidur beliau semalaman. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Kata beliau, sahabat-sahabat kami berkata, malam tadi mereka melihat meteor melesat mendekati bumi, berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat bahasanya sang sahabat Nabi yang agung, lautan ilmu yang didoakan oleh Nabi sebagai penafsir Al-Quran. Lautan ilmu ini berkata besok berarti dukhon dimulai. Betapa yakinnya Ibnu Abbas dengan datangnya meteor, besok dukhon dimulai. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis Nabi di akhir zaman dengan fenomena yang ada di permukaan, maka sudah sesatlah Ibnu Abbas. Dan kita tidak akan berani mengatakan Ibnu Abbas sesat. Siapalah kita, kan begitu Pak ya? Oke. Sekarang kira-kira bagaimana? Sudah cukup penjelasan saya? Sudah terang tidak penjelasan saya? Ini baru pengantar loh Pak ya, pengantar baru ini.
Ustaz, pengantar aja kayak gini, gimana lagi nanti isinya? Makanya saya waktu diundang di Ad-Dikra, Ustaz, ketika masih di Ad-Dikra Sentul, almarhum Ustaz Arifin Ilham masih hidup, diundang kajian tabligh akbar dari jam 9 sampai jam 12. Ternyata yang hadir Masya Allah puluhan ribu hadir. 3 lantai masjid penuh, sampai ke laman-laman belakang itu terbuka penuh berisi. Saya ngaji tentang akhir zaman 3 jam, ternyata masuk waktu zuhur. Saya pikir saya sudah selesai dulu, berteriak jamaah, Ustaz tambah, Ustaz tambah, lanjut Ustaz. Ya, saya melirik pada murabbi Ustaz Arifin Ilham, gimana Ustaz, tambahlah sedikit. Beliau panggil abang pada saya, almarhum panggil abang, tambahlah sedikit Bang, puaskan dulu jamaahnya. Baik, habis zuhur Pak, saya nambah, kebablasan Pak, nyampe asar nambahnya, sampai asar nambahnya. Bapak tahu udah nyampe asar, masuk waktu asar, jamaah masih teriak, lanjut Ustaz, lanjut. Nggak tahu mereka kita punya tiket jam berapa di Halim. Lalu saya katakan pada mereka, maaf Bapak Ibu, saya punya tiket di Halim jam 5:30, ini jam macet, saya khawatir ditinggalkan pesawat. Ternyata benar Pak, ketinggalan pesawat. Ini kajian ini tidak bisa sebentar. Sementara kita udah 1 jam lebih ini, kita baru bicara pengantar. Untuk dilanjutkan lagi, saya yakin Bapak gak punya persiapan untuk, kecuali kalau dipersiapkan kita sampai jam 12, mungkin Bapak udah makan malam duluan, apalagi tadi banyak puasa kan. Mungkin saja Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau sekarang saya lanjutkan, jam 11 nanti saya sendiri yang ngomong di sini.